Selamat pagi Allah Roh Kudus yang kami cintai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengundang kehadiran-Mu sepanjang hari ini. Di antara jemaat kami akan berbondong-bondong datang ke gereja. Kami minta Engkau mengubahkan kehidupan kami semua. Kami minta Engkau mewahyukan Yesus lebih nyata lagi dalam kehidupan kami, dan segala perbuatan pekerjaannya kami undang secara sengaja. Kami dan keluarga kami datang berbakti. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berkenan menerima segala penyembahan maupun persembahan kami. Kami minta supaya kami sekeluarga, setiap keluarga yang datang, semakin dipererat hubungannya dengan Tuhan dan sesama. Berkati ya Tuhan Yesus sepanjang hari ini ibadah 1 hingga terakhir. Di dalam berkat-berkat Allah, pengurapan yang baru Kau curahkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali. Tanpa terasa, seri pengajaran kitab Kisah Para Rasul sudah mencapai ambang kelar atau selesai. Minggu depan adalah ronde yang terakhir. Saya harap Anda mengikuti dengan seksama, dengan baik. Siapa yang mengikuti, pasti akan terjadi perubahan dalam kehidupannya. Karena ini bukan sekedar program, tapi ini sebuah pengurapan. Sejak Good Morning Holy Spirit, saya sendiri, kehidupan saya semakin dekat dengan Tuhan. Dan saya merasakan hubungan saya dengan Allah Roh Kudus semakin intim dan dekat. Saya semakin mengerti bagaimana cara beliau bekerja. Saya semakin paham, semakin familiar dengan cara-caranya. Dan semakin mengenal Yesus, itu intinya. Roh Kudus itu menuntun kita dalam segala kebenaran. Dan bukan kebenaran secara teori, tapi sang kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Dan saya percaya juga hidup kita, kalau kita nggak bisa hadir pun di acara Good Morning Holy Spirit kemarin yang sudah lalu, Anda mengikuti pengajaran Kisah Para Rasul ini juga, Anda pasti akan dituntunnya untuk mengenalnya. Masih ada 1 kali lagi ibadah minggu depan untuk sisanya, pasal 25 hingga selesai penghabisan pasal 28. Saya harap Anda betul-betul mengikutinya. Kalau selama ini belum mengikuti dengan sungguh-sungguh, ya 1 minggu terakhir ikutilah dengan benar, ya. Seperti penyamun yang di samping Yesus seumur hidup gak melayani Tuhan, tapi detik terakhir dia mengakui Tuhan, itu cukuplah daripada gak sama sekali. Dan Roh Kudus bekerja dengan indah sekali. Hari-hari ini saya mengalami tuntunannya secara spesifik. Bukan dalam pelayanan saja loh ya, tapi di dalam kehidupan. Indah luar biasa Tuhan itu. Hari-hari ini saya mengalami banyak mimpi. Dalam mimpi saya diberi instruksi begini. Ikut Tuhan itu gak bisa tersesat. Belum lagi secara pelayanan. Tadi malam contohnya kami mengadakan KKR Trip to Hell. Anak di Sidoarjo, GMS Sidoarjo. Roh Kudus bekerja. Ada sesuatu yang ekstra. Ya, banyak orang, 100% anak-anak itu maju ke depan terima Yesus atau memperbaharui janjinya. Tapi setelah itu, saya nggak tahu berapa yang datang, katakanlah 1000 anak yang datang. Terus 1000 mereka semua rebah ke tanah oleh kuasa Roh Kudus bersamaan. Saya terkejut loh lihat begitu. Wow. Bukan manifestasinya, Roh Allah hadir. Lihat itu, kalau kita mau betul-betul mendekat sama Tuhan, Tuhan pun menjadi semakin dekat sama kita, semakin nyata. Dan saya melihat hari-hari ini orang diubahkan di kanan kiri. Janganlah Anda ketinggalan maupun keluarga Anda. Dan juga saya mau bicara kepada satelit Kelampis dan Jemur Sari yang sekarang live streaming bersama-sama. Saya berdoa, Anda yang berada di sana, di satelit, sekalipun sama-sama Surabaya, ayo punya DNA yang sama, spirit yang sama. Saya percaya Anda pun bisa besar di tangan Tuhan. Satelit itu akan bertumbuh, ya. Mari kita sama-sama buka sekarang Kisah Rasul pasal 21. Urapan Tuhan itu bagi semua orang, amin. Semua orang yang haus dan lapar pasti akan diurapinya. Tuhan tidak pilih-pilih. Kisah Para Rasul pasal 21, saya mau bicara soal wahyu, hikmat, dan kehendak Tuhan. Ketiga kata besar ini, wahyu, hikmat, dan kehendak Tuhan, saya akan coba jelaskan di pasal 21 ini. Dan saya percaya Anda sudah membacanya. Tinggal 8 pasal saja, nggak susah. 1 hari 1 pasal aja, sudah selesai. Paulus di Tirus dan di Kaisarea. Sesudah perpisahan yang berat itu,
bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos, dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Sebentar, sampai ayat 3 ini isinya perjalanan. Biasanya orang gak tertarik ini kecuali travel agent. Tapi hidup ini semuanya adalah traveling. Tahukah hidup itu tentang apa? Life is about meeting people, going places. Hidup adalah tentang berjumpa dengan orang dan pergi ke berbagai macam tempat. Dari gereja ke rumah ke kerja, ketemu orang, jalan-jalan, liburan. Hidup itu tentang pergi. Ketika pergi itu diambil, seseorang dipenjara seumur hidup contohnya, dia rasanya sudah tidak hidup lagi. Going places. Dan perkara-perkara yang indah maupun buruk terjadi ketika kita pergi beranjak dari satu tempat ke tempat yang berikutnya. Karena itu saya tidak berani jalan sendiri. Karena saya cuma bisa merancangkan jalan saya. Langkah saya tetap Tuhan yang menuntunnya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Lagu lama. Setiap hari ku tak berani jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Tahu lagu itu? Itulah yang menjadi harapan orang percaya. Peganglah kami, tuntunlah kami. Hidup penuh kejutan loh. Kita pergi dari satu tempat ke tempat lain gak tentu mampir, sekalipun dulu pernah tinggal di sana. Kalau sesuatu sudah berlalu, tidak akan pernah sama lagi. Mungkin kita pergi ke sana dulu seperti Paulus dengan Dr. Lukas, tapi berikutnya dia dengan Timotius dan Silas. Ada orang yang traveling sama kita sejauh ini, lalu habis itu bukan teman lagi. Ada juga orang yang traveling sejauh itu, lalu kemudian terpisah selamanya lewat kematian. We can never know. Yang penting pokoknya kita hidup hari ini, minta tuntunan Roh Allah agar jangan sampai kita menyesal nanti. Apapun yang terjadi, itu urusan Tuhan. Yang penting sekarang aku hargai kehidupan yang ada di depanku dan memaksimalkannya di dalam Tuhan. Gak akan pernah sama lagi. Saya sama Pak Yohanes dulu jalan bersama di Ungaran, tidak pernah kembali lagi ke masa itu. Dan masa ini juga mungkin suatu hari tak akan kembali lagi. Hidup itu sementara, bukan cuma seumur hidup. Setiap kejadian di dalamnya perjalanan itu sementara, di atas sementara, di atas sementara, di atas sementara. Jangan menyesali nanti. Hargai setiap hari dengan anak, putra, putri, dengan ayah, ibu, papa, mama, dengan saudara, dengan keluarga, dengan rekan, teman, pekerjaan, bos, karyawan, bahkan dengan musuh kita. Bayangin kadang-kadang kita membenci seseorang, membenci kesumat, lalu orang itu akhirnya kena sakit, lalu dia malang sekali, lalu tiba-tiba istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim. Hati kita merasa menyesal sekali karena pada saat dia masih hidup kita mengharapkan dia mati, kita benci sekali. Ketika kita mati, dimanapun juga tetap ada belas kasih di hati kita. Kasihanlah orang itu. Sama musuh juga jangan sampai terlewat dan kadaluarsa kesempatan untuk berbuat baik kepadanya. Hidup itu sementara. Pasal 1 sampai pasal 3, ayat 1 sampai ayat 3 ini berbicara banyak sekali. Saya kadang-kadang berhenti melakukan aktivitas saya. Saya cuma lihat sekeliling. Ada waktunya ya. Waktu saya di kantor contohnya, bukannya saya mau kemana, enggak. Saya keluar dari kantor saya lagi sibuk-sibuknya. Jangan sampai tenggelam di depan kertas dan komputer di depan Anda. Saya melihat sekeliling di full timer, saya lihat. Bentar. Aku hargai hari ini. Banyak hal kita tidak pernah tahu apa yang terjadi esok. Apapun yang ada di depan kita, cintai. Amin Bapak Ibu Saudara. Hidup kekal itu di dalam. Jangan seolah-olah kita merasa di dunia ini kekal segalanya. No. Belajar berhenti. Lihat sekeliling Anda dengan wajah senyum. Dengan senyum di wajah Anda. Dan berkata, terima kasih Tuhan untuk semua ini.
Thank you. Urapan itu begitu. Urapan itu bukan bicara tentang orang rebah dulu. Urapan itu mengajarkan kita untuk belajar bersyukur. Semakin dekat sama saya sama Roh Kudus, saya jadi orang yang semakin simple. Itu tanda kalau kita dekat dengan Tuhan adalah kita menjadi orang yang belajar berterima kasih atas segala sesuatu. Siapa lagi yang nanti bersama dengan aku, nanti tidak bersama dengan aku lagi, atau sebaliknya, aku mungkin tidak bersama dengan mereka. Saya ajak kita berhenti. Ini hari Sabat bukan? Sabat itu bukan berhenti fisiknya, tapi batinnya. Saya ajak Anda dan ajarkan kepada Anda semuanya hari ini untuk berhenti di gereja. Tenang dulu sebelum Anda kembali ke hari esok, Senin, Selasa. Belajar memikir, merenung akan kebaikan dan berkat Tuhan. Dan Senin Selasamu akan beda, percayalah saya. Kalau cara Anda berubah sekarang, akal budinya diperbarui, Anda tak akan pernah sama. Amin. Ayat 4. Di situ kami mengunjungi murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai ke luar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Ayat 4-6 ini unik, luar biasa. Saya berikan backgroundnya. Paulus datang ke Tirus, ke sebuah gereja yang tidak dirintisnya. Tetapi dalam 7 hari Paulus dan tim bonding sekali atau menjadi erat hubungannya dengan orang Kristen di sana. Dan orang Kristen di sana penuh Roh Kudus. Kalau enggak ada ayat 4 yang dikatakan mereka dibisiki oleh Roh Kudus, oleh bisikan roh. Hanya orang yang dekat sajalah yang bisa mendengarkan whisper atau bisikan. Roh Kudus bahkan tidak perlu teriak, "Hei!" Dia berbisik aja, kita dengar. Dan Paulus dan timnya juga orang yang sangat dekat dengan Roh Kudus. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Paulus apalagi sapu tangannya pun menyembuhkan orang. Sampai begitu penuhnya lumber kemana-mana. Nah, inilah sifat orang yang penuh Roh Kudus. Kalau kita lihat hikmat Tuhan ini indah, pewahyuan ini berguna. Mereka itu melihat 7 hari tersebut adalah 7 hari terakhir mereka bersama dengan Paulus yang baru mereka kenal. Paulus pun bisa melihat, aku tidak akan kembali lagi ke Tirus. Memang demikian, sebab nanti kalau kita lihat Kisah Rasul sudah hampir selesai. Di pasal 28 dia sudah berakhir di Roma. Paulus tidak kembali lagi ke tanah-tanah yang pernah diinjaknya. Karena pada saat itu di Roma dia dipenggal kepalanya, dia mati sebagai martir Kristus. Lihat, cuma 7 hari. Mereka tidak berkata, oke ya, bye, tulis surat ya. Enggak. Setiap perpisahan bisa menjadi perpisahan. Mengerti maksud saya Bapak Ibu Saudara? Setiap kali Anda pergi ke kerja itu bisa jadi perpisahan dengan istri atau suami Anda terakhir kali. Saya tidak mengatakan ini untuk menakut-nakuti, tapi untuk menghargai kehidupan yang ada di depan kita. Setiap kali anak Anda ke sekolah, itu mungkin bisa tidak ketemu lagi. Saya tidak menakut-nakuti, saya hanya belajar, saya hanya ajarkan apa artinya mencintai. Seolah-olah hidup itu di akhir zaman ya begitu. Setiap kali Anda liburan, jangan diisi dengan marah-marah. Saya melihat seorang papa, saya masih ingat kadang-kadang kita sebagai ayah kalau sumpek gimana, anak kita kalau nakal gimana. Ya saya masih ingat pada waktu itu saya di mana ya, saya ada di mana gitu, di belakang saya ada seorang ayah di imigrasi, bukan di Indonesia, orang Indonesia tapi anak-anaknya udah gede-gede, dimarahi melulu. Dan saya tahu tuh musim liburan, penuh semua airport, dimarahin melulu. Nah saya sendiri berkaca, kadang-kadang saya juga bersalah, kadang-kadang saya juga marahi anak saya, sama aja. Tapi itu liburan, mereka pakaiannya pakaian liburan, kamera segalanya, kelihatan lah kalau orang lagi melancong ya kan. Dan itu dimarahin, dan papanya kasar sekali. Kalau bentak anaknya itu kayak begitu, kamu dari tadi mainan aja apa? Lalu istrinya disemprot sekalian, semua diam. Saya bilang itu adalah holiday, no holiday. Dan saya lihat, kalau saya di hati saya nggak mau campurin urusan orang. Tapi kalau itu jemaat, kalau dia bilang shalom itu saya langsung pasti akan tegur. Jangan gitu Pak ya. Coba bayangkan, any holiday could be the last holiday. Berapa banyak orang ketika ditinggalkan seseorang yang dikasihinya kembali lihat ke album dan nostalgia, wow waktu semuanya komplit.
Please, appreciate completeness. Hargai kekomplitan. Sebab kekomplitan itu adalah barang sementara. Sebab setiap hari, suatu hari, kita semua tidak akan komplit. Suatu hari pasti. Hargai itu. Saya kalau dalam hati saya berkata, iya ya, setiap liburan bisa jadi liburan terakhir. 7 hari ini adalah 7 hari yang menentukan, luar biasa. Mereka saking begitu penuh Roh Kudusnya mengerti pewahyuan ini. Ketika mereka melepas Paulus, mereka berlutut loh. Luar biasa nggak? Mereka nggak pakai berdoa. Berdoa zaman itu lebih umum berdiri. Ini di pelabuhan. Atau ini katakan di gerbang penerbangan. Orang sudah mau berpisah. Bayangin kalau di airport Juanda contohnya, ada sekelompok orang Mawar Sharon melepaskan seseorang berlutut, itu kan jadi perhatian. Ini begitu. Mereka gak peduli lagi apa kata orang, karena hidup terlalu sementara untuk memperhatikan opini manusia. Yang penting di depanku ini aku harus hargai, di depanku ini aku harus cintai. Yang lainnya urusan orang lain lah. Gak usah terlalu mikiri orang mikir apa. Percayalah, sebab sebagian besar waktu manusia memikirkan dirinya sendiri. Orang bisa gosip tentang Anda, itu ya si itu dah. Kamu tahu nggak gini-gini, hanya karena iseng saja. 5 menit kemudian mereka memikirkan rambutnya tadi gimana. Mereka memikirkan kira-kira orang tadi mikir apa tentang saya. Percayalah, kalau kita hidup menurut standar apa kata orang, mau dijajah, didikte karena itu, rugi sekali bro. Karena sebagian besar orang, bukan sebagian besar, hampir semua orang mikirkan dirinya sendiri. Kenapa berikan hidupmu kepada orang lain? Mendingan apa yang ada di hidupmu, hargailah mati-matian. Mereka sampai berlutut loh di pelabuhan. Berlutut. Kenapa? Karena mereka tidak mau menyesal. Mereka mau memberikan ekspresi cinta yang terbesar. Ya kita gak usah terlalu berlebihan gitu ya. Nanti katakan saudaranya pergi Jakarta untuk mau kerja, untuk mau cuman untuk pergi ke Jakarta untuk urusan, wah dianterin satu kampung. Berlutut nangis-nangisan. Katanya Pastor Philip, kita harus menghargai. Ya usah, tapi gak usah terlaluan gitu. Maksud saya ajarkan gini, ini di dalam hati dulu yang berubah. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai nanti katakan suaminya mau pergi kerja sama istrinya, perlu dia. Ada apa? Di gereja diajarkan, ini mungkin pertemuan kita terakhir. Wah, enggak begitu maksudnya. Aplikasinya hati-hati. Ya, paham Bapak Ibu Saudara. Tapi belajar untuk bisa mau marah itu gak jadi. Udahlah, yang perlu saja. Itu pun gak pakai cara amarah, tapi pakai cara yang lebih membangun dan mendidik. Dengan cara komunikasi, bahkan menegur. Tapi emosi luap-luap hati buat apa? Kadang-kadang kita mau keluar kata-kata kasar, tahan diri gak jadi. Mungkin aku menyesal nanti. Itu maksudnya. Dan ini mereka sampai peluk-pelukan demikian rupa. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus. Dinasihati, diberitahu. Di sini bisikan roh. Nah sekarang saya mau jelaskan sesuatu nih di ayat ini ya. Ada sebuah kontroversi. Di ayat 4 sampai ayat 6 ini dikatakan mereka dibisiki Roh Kudus. Siapa yang bisiki? Roh Kudus. Diberitahu jangan pergi ke Yerusalem. Loh, ini kok kontras dan konflik dengan Kisah Rasul pasal 20 ayat 22. Dinyalain di screen saja. Dilihat di Alkitab juga bisa, tapi nyalain aja di sini. Pasal 20 ayat 22. Kontras. Loh kok bisa ya? Roh Kudus ngomong begini sama Paulus, tapi kok ngomong begitu sama murid-murid di Tirus? Munculin dong. Pasal 20 ayat 22 yang saya tadi order. Ya. Saya bacakan aja ya. Oke. Tetapi sekarang, ini kata-kata Paulus ya. Sebagai tawanan roh, atau di dalam bahasa Inggrisnya disuruh oleh Roh Kudus ke Yerusalem. Dan aku gak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Ini kontras, konflik antara kata-kata Paulus dengan mereka. Yang satu, Roh Kudus jadikan Paulus tawanannya, disuruh ke Yerusalem. Yang satu lagi, Roh Kudus bisikkan sama murid-murid untuk menasihati Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Loh ya apa toh? Roh Kudus kok pelin-pelan. Satu sisi bicara sama Paulus ke Yerusalem ya. Di sisi lain ia berkata kepada murid-murid di Tirus, beritahu Paulus jangan ke Yerusalem. Tuhan itu gak pernah salah. Katakan amin.
Jadi kalau salah itu pasti manusia. Karena kitanya ini, antena kita ini kurang panjang. Oke, saya jelaskan sekarang ya. Kita lanjutin sedikit, nanti saya akan jawab. Ayat 7. Dari Tirus kami tiba di Tolemais. Dan di situ berakhirlah pelayanan kami. Kami memberi salam pada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisaria. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Ini Filipus si penginjil itu loh yang memenangkan Samaria. Luar biasa ya, kalau ini sedikit intermezzo saja. Luar biasa melihat tokoh-tokoh Kristen bisa punya hubungan yang baik. Paulus itu tokoh, siapa yang nggak tahu, penulis kitab Perjanjian Baru yang terbanyak, perintis gereja terbanyak di zaman itu. Dan Filipus seorang penginjil, senang sekali Paulus bisa singgah di rumahnya, tinggal di sana. Ini kayak pendeta A dan pendeta B, tokoh besar bisa makan bersama, itu luar biasa. The beauty of unity. Ayat 9, Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Ini 4 anak darah ini artinya di bawah 16 tahun. 4 anak cewek nih, tapi semuanya punya karunia bernubuat. Ini sedikit intermezzo lagi, saya nanti kembali lagi menjawab pertanyaan yang konflik 2 ayat. Nah, posisi zaman dulu, zaman gereja mula-mula, bernubuat itu sama dengan seorang pengkhotbah. Itu dipandang sebagai posisi mulia. Meskipun ya ada banyak salah paham di dalam area ini, jangan pernah salah mengerti. Dikiranya WL itu, posisi WL atau musik seperti ini kalah sama pengkhotbah. Enggak sih. Di mata Allah sama saja. Cuman di mata orang saat itu, sama dengan hari ini, seorang pembicara itu rasanya adalah inti ibadah. Iya kan? Kan nggak mungkin. Datanglah di ibadah ini, dimunculin. Singernya adalah, asyirnya adalah, tapi pembicaranya biasanya. Kecuali singernya Lee Hom, Michael Jackson, nggak tahu. Nah, kecuali singernya orang terkenal gitu ya. Biasanya lebih pembicaranya. Intinya gitu, saya memberitahu ini bukan sebagai kebenaran, tapi sebagai informasi bahwa terjadi saat itu demikian. Bernubuat itu posisi pembicara. Dan Filipus anaknya cewek 4. Dan semuanya di bawah 16 tahun sudah di posisi pembicara. Saya mau beritahu Anda, kalau punya anak cewek melulu, jangan ditolak. Anakku ini loh, aku mintanya cowok. Nggak tentu. Dikasih anak cewek nggak apa-apa. Anak perempuan juga bisa dipakai Tuhan. Jangan pernah hakimi orang, nilai mereka hanya karena packagingnya. Sebenarnya laki dan perempuan bedanya apa sih? Tubuhnya, jiwanya ya beda. Tetapi sebenarnya di dalam hatinya, rohnya nggak beda. Kalau kita bicara sama satu orang bodoh, yang cowok atau cewek, dua-dua sakit hati. Kalau masing-masing jarinya ditaruh di api, sakit nggak? Sama. Di dalam sebenarnya sama. Jangan hakimi nilai anak atau siapapun karena gendernya. Itu gak adil. Anakku 4 cewek, kita kejar 1 lagi yuk, supaya dapat cowok. Langsung Tuhan jawab, sekaligus kembar 3 cewek. Anak kelima jadi 7. Tahu rasa. Harusnya punya visi yang besar dong kalau punya anak perempuan. Jangan, saya mau bicara tentang tradisi orang. Anakku besok akan jadi orang besar dipakai Tuhan. Jangan pernah merasa begini loh, kalau aku dapat anak perempuan itu nama hilang anak. Hilang. Enggak, siapa bilang anak mana bisa hilang? Hilang anak kalau detik dimana sekalipun punya anak cowok itu namanya hilang anak. Kalau tiba-tiba dia memanggil Anda dengan nama, bukan lagi papa. Selama dia panggil papa itu tetap anakmu, anakku. Tidak pernah hilang. Miliki visi yang besar untuk anak perempuanmu. Jangan yang penting pokoknya sudahlah, lu cepet lulus. Jangan buang-buang uang papa, cepet ceven. Cari orang kaya. Apa-apaan tuh? Anak cowok gak tentu lebih baik. Malah justru anak cowok bisa ngilang kalau gak hati-hati. Lihat itu, kalau nanti papa atau mama ada sakit apa segalanya, anak cewek yang tunggu di sebelah ranjangnya. Gak ada anak hilang itu, gak ada. Cuman ada di Lukas 15 anak si bungsu yang hilang itu. Jadi miliki visi yang tinggi buat anak-anak perempuanmu. Mau sekolah kan sekolahkan. Bela nih.
Buat apa nanti marga orang? Aduh, itu cuma tulisan di catatan. Dia selamanya anak Anda. Kalau dia bisa kuliah, kuliahkan. Kalau dia bisa S2, S2-kan. Biasa S3, S3-kan. Semampu, sekreatif, sebisa yang dia mau. Jangan visinya cuma punya anak, menikah punya anak. Meskipun demikian, kalau memang itu dia mau jadi istri, housewife atau wanita rumah tangga, pastikan rumah tangganya bahagia. Anda investasi di sana, ajari dia segala sesuatu. Ini 4 anaknya beroleh karunia untuk bernubuat. What? Wonderful. Luar biasa. Filipus tidak menurunkan urapan penginjilannya karena zaman itu penginjil harus laki. Tapi ternyata bisa melenceng menjadi nabi. 4 biji lagi. 4 orang. Jangan pernah merasa bahwa legacy atau Anda punya kebanggaan itu tidak bisa diturunkan karena gender. Anak Anda adalah putri bukan putra. Dia bisa menciptakan menjadi sesuatu yang lain dan baru dan sama indah, lebih indah. Amin Bapak Ibu. Udah gak usah kejar anak kelima, nanti saya nubuatkan 3 sekaligus kembar cewek. Jangan dicintai beda. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, oke. Intermezzonya selesai, kita lanjutin sekarang. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang namanya nabi bernama Agabus. Dia terbuat dari gabus. Agabus datang. Dia nabi nih. Ia datang pada kami. Kami di sini penulis kisah Rasul yaitu Dr. Lukas. Dan tentunya bicara tentang Rasul Paulus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus. Lihat Roh Kudus disanggah, disebut lagi. Beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi dan di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Kalau saya jadi Paulus langsung berkata, ya, sabuk itu sudah suku kasih ke Lukas, jadi dia yang diikat. Ya, ini nubuatan. Agabus berkata, Paulus yang punya sabuk itu akan diikat dan diserahkan oleh orang Yahudi di Yerusalem ke tangan orang-orang bangsa-bangsa lain. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat ini meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Luar biasa nih. Tadinya pada waktu di ayat-ayat sebelumnya Lukas di pihak Paulus, tapi detik ketika melihat bahwa nubuatan ini bertubi-tubi berkali-kali, pertama-tama adalah anak-anak Tuhan di Tirus, lalu kemudian Agabus, Lukas pun goyah karena Lukas cinta sama Paulus gembalanya. Dan tim Paulus berkata ikut-ikutan, udahlah Pak Paulus, jangan pergi deh, jangan pergi ke Yerusalem. Sudah, mereka malah ikut-ikutan. Kalau kita nggak hati-hati, saudara-saudara, saya berikan sebuah hikmat di sini. Kalau nggak hati-hati, kalau kita sendiri nggak tahu panggilan kita, kalau kita sendiri nggak dekat sama Roh Kudus, semua iman kita titipan, titip doa, titip dekat sama Tuhan, nanti kita akan tersesat. Karena nggak ada orang yang tahu salib sendiri kecuali dirinya sendiri. Kalau nggak hati-hati, orang yang paling cinta sama kita bisa menghalangi kita dari salib kita yang perlu. Contohnya, di dalam nama cinta ada banyak sekali alasan untuk memanja, dan ini salah. Kita harus hati-hati. Parenting contohnya, atau membesarkan anak. Saya nggak guruin Anda, tapi nggak garansi kalau anak Anda sudah besar, Anda sudah mendidiknya dengan benar. Nggak garansi. Saya pernah melihat bagaimana pada waktu, mungkin saya pernah ceritakan sebelumnya, saya lihat berkali-kali di Indonesia khususnya di mana tidak ada budaya antri. Saya melihat orang tua yang sengaja jejelkan itu apa ya? Yang sengaja suruh anaknya potong antrian. Nyerobot. Pinter. Nah ini, kata ini susah untuk saya pahami karena saya tidak melakukannya. Enggak. Tapi yang diajarin anaknya untuk nyerobot. Masih kecil diajari nyerobot. Sudah, saya masih ingat waktu itu di mana saya lupa. Dia masuk dan dia buka kan, ayo sini, masukin sana. Itu anak kecil yang lain disuruh minggir, anaknya disuruh nyerobot di depan. Saudara, saya tahu itu dalam nama kasih. Anda tidak ingin anak Anda menderita menunggu. Tapi ada penderitaan yang sifatnya baik. Mereka harus belajar. Biarin. Kalau dia bisa nyerobot antrian, suatu hari dia bisa menyerobot kegadisan.
Karena dia tahu tidak perlu menunggu, tidak perlu menanti. Itulah pendidikan yang kita berikan kepadanya. Hati-hati. Setiap kita punya natural cross atau salib alami, itu ada di masyarakat, bukan rohani. Itu harus kita bijaksana. Jangan mau salibmu diambil daripadamu. Penderitaan yang perlu, yang baik, terimalah sebagai kawan. Apalagi penderitaan yang mulia. Ya, saya melihat kadang-kadang kita bisa juga nggak kenaan. Kita bisa juga dengan cara, kadang-kadang saya melihat yang kekanak-kanaan malah justru bukan anak tapi orang tuanya. Ada waktunya di mana kita harus ajarin anak kita untuk mengampuni. Karena itu perlu bagi dia. Suatu hari nanti minimal ada waktunya kita sendiri harus mengajari orang-orang yang di sekeliling kita. Ya. Saya mau beritahu kepada Anda, Paulus di sini diberitahu sama Lukas dan kawan-kawannya, jangan ke salib. Saya ingat Yesus diberitahu sama Petrus, jangan naik ke salib. Yesus berkata, jangan halangi aku. Jangan halangi. Dan kita harus tahu di mana ada saatnya ketika kita sendiri, ketika kita ingin untuk kita mendapatkan jalan pintas, jangan pernah mau akan hal itu. Jangan pernah mau. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini Paulus diberitahu jangan pergi, jangan pergi. Tapi di ayat 22 di pasal 20 yang tadi kita baca di screen, aku tawanan roh disuruh ke Yerusalem. Nah, di mana ini konfliknya saya coba jelaskan. Kita baca dulu ayat 13. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela, bukan saja untuk diikat, tapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Disinilah saya mau jelaskan antara wahyu dan hikmat. Perhatikan, bagaimana kita bisa menggabung wahyu dan hikmat menjadi kehendak Tuhan yang pasti dalam kehidupan kita. Wahyu adalah Paulus mendapatkan sebuah pewahyuan lewat doanya, bahwa dia adalah tawanan Roh Kudus suruh dia ke Yerusalem. Tapi di ayat pasal 20 ayat 22 tadi yang kita baca di layar dikatakan, namun aku Paulus tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di sana. Pewahyuan itu tidak ada yang sempurna. Kita bisa samar-samar tahu rasanya aku harus ambil pekerjaan ini. Orang yang berdoa akan peka untuk tahu kira-kira inilah jodohku. Ya, tapi hati-hati jangan mendahului Tuhan. Tuhan itu selalu bekerja lewat waktu dan proses. Dan Tuhan juga bekerja lewat keinginan yang ditimbang di hati kita. Orang yang berdoa nggak cuma terima sabda atau terima wangsit dari sorga, tapi hatinya diatur Tuhan demikian rupa sehingga punya sebuah tune atau sehingga punya radar untuk bisa menata keputusannya. Nah, Paulus pergi ke Tirus, murid-murid dibisiki. Nah, disinilah salah antena atau antenanya kepanjangan. Lebih panjang daripada seharusnya, daripada yang Tuhan tentukan saat itu. Murid-murid dibisikin sama Roh Kudus di Tirus. Hei, Paulus nanti di Yerusalem akan menderita, akan digebukin, akan masuk penjara. Dari sana dia akan ke Roma dan sebagainya. Dibisikin seperti itu, tidak ditulis secara terperinci, tapi mereka was-was. Nah, ketika mereka terima itu, tujuannya adalah untuk memberitahu Paulus, seperti yang dikatakan di pasal 20 ayat 22, Paulus mengaku dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dia di sana. Nah, itu mau diberitahu pasal berikutnya lewat anak Tuhan di Tirus. Tapi keluar dari mulut mereka bukannya sekedar memberitahu titik, mereka malah gurui Paulus. Jangan ke sana. Tuhan tidak perintahkan mereka memberitahu Paulus jangan ke sana. Tuhan nggak beritahu, ya. Tuhan nggak beritahu. Suatu hari ada satu orang diundang untuk masuk, mendoakan, memberkati rumah. Ketika masuk, halaman belakangnya itu agak miring, rumahnya. Mungkin kayak miringnya kurang baik secara arsitektur. Waktu masuk ini, orang ini berkarunia, punya pewahyuan.
Malah justru orang yang sudah punya reputasi seperti itu harus lebih hati-hati. Makanya itu karunia paling baik dijalankan dengan orang yang mature rohaninya atau dewasa rohaninya. Karena itu janganlah Anda keluar sana cari-cari nabi. Anda kan bingung sendiri ujungnya. Tongkat gembala jauh lebih aman. Percayalah saya. Dan waktu masuk ke dalam, dia lihat, lalu dia beritahu, rumah Anda ini tidak baik. Miring soalnya. Lah, bedanya apa sama Hong Sui? Nggak baik. Anda mesti beli rumah baru. Anda mesti beli rumah baru. Kalau enggak nanti gegeran terus segalanya. Kalau kita gabung-gabungin, mungkin ada tepatnya. Ngerti maksud saya ya? Lalu kita berkata, iya, tidak damai sejahtera. Rumahku jelek, miring itu dan sebagainya. Jadi negatif, padahal mungkin Tuhan bicara sama orang yang mendoakan rumah itu, aku mau kasih mereka rumah lebih baru, lebih besar. Tapi keluarnya, rumah ini miring, jelek, jadi pindahlah ke rumah baru. Karena itu Alkitab mengajarkan ujilah segala sesuatu. Saya beritahu sama orang-orang yang jadi korban begini, saya beritahu, maksud Tuhan adalah saya harus ralat. Tapi orang itu berkarunia, itu orang Kristen, hamba Tuhan begini-begini. Saya beritahu, Anda pungut di mana saya tidak tahu. Tapi pokoknya ini maksud Tuhan. Saya kasih tongkat gembala dan gada untuk menghiburnya. Saya beritahu, maksud Tuhan adalah Tuhan mau memberimu rumah yang baru. Yang sekarang ini mungkin sudah terlalu sempit untuk keluargamu yang semakin mengembang. Tuhan mau kasih, ayo kita minta sama Tuhan rumah yang baru. Oh begitu toh, saya kira Hong Sui rumah saya itu jelek. Lah Anda itu diselamatkan dari Hong Sui kok kembali masuk Hong Sui itu gimana? Paham maksud saya? Kadang-kadang orang berkarunia pun kebingungan. Karena wahyunya gede, hikmatnya tipis. Hikmatnya tipis. Karena itu hati-hati. Tuhan tidak beritahu sama orang-orang di Tirus itu untuk memberitahu Paulus jangan pergi ke sana. Tuhan beritahu mereka untuk beritahu Paulus apa yang akan terjadi dengan dia di sana. Tapi mereka tergesa-gesa, terburu-buru, antenanya lebih panjang daripada seharusnya. Mereka mendahului Tuhan dengan berkata jangan ke sana. Agabus juga, tapi Agabus lebih expert atau lebih mahir. Bukan mahir dalam karunia, dia lebih dewasa dari orang-orang di Tirus. Agabus ambil sabuknya, gaya Nabi Perjanjian Lama, ikat kaki dan tangannya, lalu berkata, yang punya sabuk ini akan diikat gini, dan terjadi beneran. Kalau kita lihat pasal-pasal berikutnya, Paulus dari Yerusalem diserahkan, atau lebih tepatnya diambil, diamankan oleh pasukan Roma, dan dari sana dibawa akhirnya ke kota Roma. Akan diserahkan ke orang tidak bangsa-bangsa lain yang punya sabuk ini, Agabus. Tapi Agabus kalau Anda perhatikan tidak lanjut dan berkata, jangan ke sana. Karena Paulus sudah dapat mandat terlebih dahulu. Nubuatan itu selalu meneguhkan apa yang Tuhan sudah bicara di dalam hatimu. Karena itu jangan pernah kita kosong-kosongan cari nabi. Nanti akan tersesat. Makanya itu pengajaran menjadi fondasi. Kenapa saya ajarkan begini? Kenapa seri-seri begini? Kenapa saya ajarkan Anda langsung ke Alkitab, bukan topik-topik saja? Supaya jemaat ini tidak tersesat. Kalau Anda berhasil, kami senang, kami nggak minta apa-apa. Tugas kami melayani Anda, itu panggilan kami. Kenapa kami meninggalkan kehidupan dan cita-cita kami? Adalah supaya jemaat ini punya fondasi pengenalan akan Allah. Kalau Anda kosong-kosongan, cari nabi, kemungkinan nanti Anda kena dukun. Amin, Bapak Ibu Saudara bisa mengerti ini? Jangan kosong-kosongan. Nubuatan itu selalu meneguhkan apa yang Tuhan sudah katakan di dalam jiwamu, dalam hatimu. Kecuali apabila aku memang senang sama istri orang itu, aku tunggu nubuatan berikutnya. Meskipun itu ada di hatimu, itu dosa. Itu dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Itu bukanlah yang diteguhkan Tuhan, malah ditegur ya. Nubuatan akan menegurmu. Tapi sesuatu yang ada di hatimu yang dari Tuhan, sesuatu yang baik, yang sempurna, yang alkitabiah, itu Tuhan akan teguhkan dari waktu ke waktu lewat nubuatan. Jangan kosong-kosongan cari nubuatan. Bahaya. Nanti Anda akan bingung, tidak tahu yang mana suara Tuhan, dan Anda akan merasa bersalah. Apalagi kalau orang datang ke rumah Anda berkata, saya melihat ada 7 setan di sini. 2 di dapur, 2 di sini. Aduh bingung, Anda malah dihakimi, diadili, dibuat-buat.
Jangan jadi orang yang lugu, gullible, atau polos dan dibodohi. Anda punya firman, Anda tertanam, Anda punya keyakinan. Nubuatan adalah membawa nilai plus dalam kehidupan Anda, bukan untuk menuduh-nuduh, menghakimimu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang berkata sama saya, pernah sekali ada satu orang ngomong gitu sama saya, karena dia cari perhatian, sudah kelihatan dari awal. Saya lihat 7 roh setan. Saya bilang, oh iya, masalahnya cuma Anda tok yang lihat. Berarti Anda yang bawa. Ketika Anda pergi, tidak ada. Rumahku tidak ada kok 7 setan. Tidak ada. Rumahku tidak ada. Sejak Anda datang ada. Silakan pulang. Nah, enak ya ngomong begitu. Tapi saya nggak ngomong begitu sama dia. Tapi cuma saya beritahu nggak ada. Nggak ada. Oh, jangan tuduh saya. Jangan ambil my freedom in Christ. Tuduhlah dosaku kalau ada. Sana itu skandal uang. Beritahu sama saya. Kalau memang ada, saya akan berubah. Itu tuduhlah. Tudinglah buah. Kalau Anda tidak bisa temukan, jangan tuding ke dalam alam-alam roh. Sebab alam rohku bersih, teratur, dan indah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ulanglah dan sejahtera. Jadi jangan sampai kita, di sini kita mengerti, oh begitu. Jadi wahyu itu nggak salah. Apa yang Tuhan katakan ke Tirus nggak salah. Tapi orang-orang Tirus kurang dewasa. Apa yang Tuhan katakan ke Agabus tidak ditambah-tambah. Dan Paulus yang harus tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Karena itu dia berkata, aku bukan saja rela untuk diikat, tapi juga untuk mati di Yerusalem. Karena di pasal 20 ayat 22, Paulus sudah berkata bahwa aku disuruh Tuhan ke Yerusalem. Jadi Anda dan saya harus tahu apa yang kita mau. Kita harus tahu apa yang kita mau. Pada waktu saya mau jadian sama istri saya, waktu saya sebagai anak muda nih, mungkin yang muda-mudi di sini, saya mau lihat di sini siapa yang single, angkat tangan. Oh, kenapa ragu-ragu angkat tangan? Ya kan? Coba saya tanya, siapa yang single dan berharap akan menikah suatu hari? Angkat tangan. Yang tidak angkat tangan jangan menikah. Terus sudah menikah, angkat tangan. Oke ya, oke. Saya pada waktu masih single, saya mau pilih pacar. Saya sudah tahu firman Allah. Firman Tuhan ajarkan, Tuhan hanya merestui sesama orang percaya untuk menjadi pasangan hidup kita. Itu jangan dilanggar, jangan debat dengan Allah. Karena Alkitab berkata, celakalah orang yang berdebat dengan penciptanya. Jangan berdebatlah. Kalau Tuhan kasih peraturan, itu pasti baik. Kalau mama beritahu sama kita waktu kita masih kecil, jangan pegang kompor, itu pasti baik. Gak usah dicoba, percayalah. Kalau Anda belajar dari pengalaman, berarti sudah terlambat. Tangan Anda sudah nyos. Pasti baik. Nah, saya tahu itu. Jadi kriteria saya sudah jelas. Saya tunggu-tunggu wahyu, muncul wajah, gak muncul-muncul juga. Jadi saya juga dengan wahyu, dengan peka saya dalam bergaul, kira-kira mau tahu siapa, saya juga pakai hikmat Tuhan. Hikmat sederhana. Orang itu harus orang percaya. Orang itu kalau bisa ada banyak kemiripan karena nanti suatu hari akan menjadi pasangan sepadan. Jadi jangan sampai jomplang gini loh. Orang Jepang nggak bisa bahasa Inggris, saya orang Indonesia nggak bisa bahasa Jepang. Nggak jadi pernikahannya. Di dalam ladder atau dalam tangga sosial ekonomi juga harus kurang lebih mirip kalau bisa. Ya, kalau Tuhan punya rencana lain, nanti Tuhan akan tunjukkan bagaimana itu baik. Sekeliling saya pasti sejahtera. Nah, setelah itu saya mulai cari. Dan akhirnya, yang terakhir saya juga tahu yang hari ini saya ajarkan ke anak-anak AOG, harus ada chemistry. Harus ada perasaan senang, nggak boleh dipaksa. Oh, karena Tuhan yang kasih, aku harus mau. Yang menikah aku, bukan Tuhan. Jadi aku harus suka. Nggak tentu harus sesuai dengan idealnya yang cowok. Kepinginnya yang ceweknya itu seperti Miss Universe semua. Sebelum mau cari Miss Universe, ngaca dulu. Ya kan? Kalau yang cewek juga mau carinya yang seperti yang ganteng, yang kaya segalanya, sama saja. Evaluasi diri. Ya. Nah, kira-kira kita dapatkan yang kita perlu, bukan yang ideal. Yang kita butuh, yang kita bisa cinta, dan cinta kita bisa berkembang. Oke, singkat cerita. Saya senang dengan yang sekarang menjadi istri saya. Ketika itu, saya merasa sejahtera, demikian juga dia. Mau ambil keputusan, saya dapat telepon dari orang. Saya nggak ngerti, beberapa orang malah. Saya nggak ngerti maksud mereka apa, ini saya nggak pernah cerita. Ada orang-orang yang menelepon saya dan berkata sama saya, Tuhan berkata.
Di antara yang berkata kepada saya, ada yang wanita. Memang wanita itu sejak zaman Kartini emansipasi. Sekarang terbalik, saya nggak ngerti loh. Tuhan berkata, saya jodohmu. Ya apa yuk? Sedangkan yang saya senang ini cuek-cuek saja. Cuek-cuek cinta maksudnya. Bukan tipe orang yang menjual diri. Ini mbak aku, enggak. Istri saya ini orang yang sangat-sangat very very wise. Kita hubungannya itu hubungan malah pena. Belum ada internet segala, hubungan pena. Kita bicara membangun persahabatan. Yang satunya langsung nyerobot. Ini mungkin dulu kecilnya diajari nyerobot. Saya ditelepon loh sama beberapa orang. Mungkin saya nggak mau GR, ini saya cerita gini baru sekarang. Gini-gini juga ada yang naksir dulu. Saya ditelepon, diberitahu saya jodohmu. Saya kaget. Tuhan berkata, Tuhan muncul tadi malam di sebelah ranjang saya beritahu. Wow, untungnya saya ini tidak kosong sininya. Kalau iya kan gimana? Saya berkata, kalau memang itu Tuhan, tolong beritahu sama Tuhan. Saya juga bisa telepon sendiri kok, ngomong sendiri sama Tuhan. Tapi kalau memang Tuhan muncul lagi, beritahu ya, si Philip sudah suka sama si Irene. Tuhanku gak akan maksa. Terima kasih ya. You have to know what you want. Harus tahu apa yang kau mau. Lalu ada juga yang telepon adalah tante-tante. Tante-tante mencari mantu. Saya juga diberitahu yang sama. Roh Kudus beritahu saya, kamu mantuku. Bu Yusuf gak ngomong begitu. Pak Yusuf malah beritahu sama saya seperti ini. Ya doa dulu nanti. Lihat dulu gimana Tuhan tuntun. Kalah mantap dengan yang itu. Tapi justru ini yang membuat saya mantap. Aku tahu apa yang ku mau. Saya cinta Irene. Jangan digoyah itu. Saya melakukan itu bukan dengan ngotot, dengan semua dalam kriteria loh dalam firman Tuhan. Lain cerita kalau Anda senang dengan satu orang non Kristen melawan papa mama, mau diberkati nggak di gereja, gampang nanti jadi orang Kristen nanti. Lalu Anda memberontak, kalau perlu lari dari rumah. Aku cinta dia, mau apa? Nah itu lain, itu roh pemberontakan. Roh pemberontakan beda dengan roh hikmat. Anda mendarat. Aku tahu yang nggak tahu, saya jadi nggak mencoba nilai. Saya nggak berkata mereka salah dengar. Mereka nggak berkata, saya nggak berkata mereka itu ngawur. Saya nggak hakimi mereka. Apapun juga, kalau Tuhan muncul lagi, beritahu saya sudah cinta sama Irene. Please understand. Saya nggak tahu hari ini pernikahan saya 100% kehendak Tuhan atau bukan. Saya percaya itu 100% kehendak Tuhan. Saya lihat buah, pernikahanku bahagia kok. Amin Bapak Ibu Saudara. Dalam pekerjaan juga sama. Dalam apapun yang Anda lakukan, dalam keputusan, miliki kemantapan. Posisi nubuatan itu berguna dan luar biasa. Tapi dia bukan segalanya. Anda harus mengikut Tuhan dari dekat. Tahu apa yang Anda mau. Tentukan dulu, ini kehendak Tuhan dalam kehidupanku. Biar wahyu dan hikmat membangun di atasnya. Amin Bapak Ibu. Saya tidak mau berlanjut lagi. Saya rasa sudah selesai di sini. Saya tidak bisa lanjutkan seterusnya. Langsung nanti ke pasal-pasal berikutnya. Semoga Anda diberkati Tuhan. Wahyu, hikmat, dan kehendak Tuhan. Anda harus tahu bagaimana berdiri di tengah-tengahnya. Dan Anda bisa, tahun ini, jangan, ini ingat ya. Tahun ini, jangan membuat keputusan tanggung. Perhatikan ini. Roh Kudus sedang berbicara lewat mulut saya. Tahun ini jangan buat rencana yang tanggung. Jangan buat keputusan asal-asalan. Jangan punya perasaan penasaran di dadamu. Apapun yang Anda lakukan, kalau firman tinggal di dalammu, engkau tinggal dalam firman, melangkahlah dengan pasti. Sekalipun Anda tidak pernah tahu pasti yang mana 100% kehendak Tuhan, terimalah setiap hal itu sebagai 100% tanggung jawabmu. Amin Bapak Ibu. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Hargai, pulang ke rumah, Anda hargai semua yang Anda miliki. Dan tahun ini sekarang baru Februari. Maret ya. Baru Maret. Kita masih ada sisa 12 kurang 3, yaitu 9 bulan untuk melahirkan sesuatu yang nyata bersama dengan Tuhan dalam hidup ini. Make firm decisions. Jangan tunggu Allah Bapa, Putra, Roh Kudus muncul di dalam kamarmu, lalu tiba-tiba sinar kemuliaan sorga di sana mana-mana, baru Anda membuat keputusan. Make decisions out of wisdom. Buat keputusan dengan hikmat Allah. Di mana anak Anda akan sekolah? Kemana Anda akan kuliah? Di negara mana nanti Anda akan kirim? Atau di Indonesia, apa di Amerika, apa di Australia, atau di Singapura?
Apa pekerjaan Anda berikutnya? Tetap di sini atau pindah ke sana? Jangan melulu beritahu sama Tuhan sedikit-sedikit, muncullah di kamarku, tampakkan dirimu, beritahu kepadaku yang ini atau yang itu. Tuhan memberimu roh di dalammu. Tuhan memberimu firman dan pengajaran. Dan Tuhan pasti akan kirimkan nubuatan. Tetapi yang pasti, engkau harus tahu apa yang kau mau dalam hidup ini. Aku mau ini. Tentukan. Iyamu adalah iya, tidakmu adalah tidak. Kalau buat janjian, jangan terlambat. Kalau buat keputusan, jangan pelin-pelan. Kalau jadi membuat sebuah janjian, ketemu dengan orang tertentu, jangan dibatal-batalkan. Kalau memang Anda mau temui orang itu, serahkan sisa rencananya apa yang ada di dalam benak Tuhan terjadi nanti. Tapi Anda temui dulu. Kalau itu keputusanmu, kau tahu itu yang terbaik, keputusan terbaik yang ada persis di depan langkahmu. Ambil dulu. Melangkah dengan iman. Orang Kristen harus mantap melangkahnya. Harus mantap. Tidak boleh goyah. Karena kita punya Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Di kemoterapi atau tidak? Yang sakit mau di kemo kalau yang kanker, atau mau coba sampai ke Beijing. Coba lagi orang berkata di Kuala Lumpur ada ke sana, di Jepang ada pergi sana. Anda mau diombang-ambingkan atau ambil satu keputusan? Di negara ini sisanya aku percaya kesembuhan dari Tuhan. Pakai medis, pakai dokter, pakai suster. Pokoknya papa akan diobati di sini. Kalau tidak diobati, kita punya uang buat apa? Atau kita punya tenaga untuk kita usahakan, kenapa tidak memberikan yang namanya perlakuan yang terbaik secara medis untuk orang yang kita cintai? Gak usah kita diombang-ambingkan. Kalau mau di Beijing, Beijing sekalian. Jangan injak Singapura. Kemoterapi. Kalau enggak, jangan gurui dokternya. Sekalian gak usah kemo sama sekali. Tunggu di rumah di menara sampai Tuhan sembuhkan. Tapi kalau mati, jangan menyesal kalau Anda belum usahakan. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh mau kemoterapi, ambil semuanya. Jalani nasihat dokter. Tapi di dalam hati berkata, Tuhan, dokter tidak berdaya. Jangan gurui ketika Anda melihat dokter dengan berkata, aku tidak perlu semua mujizat. Diam aja, dengarkan. Nanti kalau mujizat itu terjadi, dokter sendiri akan mengerti itu mujizat. Akan bersaksi sendiri. Ambil saja. Tapi di hati berdoa di menaramu sendiri dan berkata, Tuhan, aku udah ambil kemoterapi. Dokter cuma bisa treatment saya, tidak bisa sembuhkan saya. Karena ini adalah penyakit yang tidak tersembuhkan. Aku mohon, seperti Hizkia, tambahkan 15 tahun dalam usiaku. Buat keputusan itu mantap. Ke dokter atau tidak, ditangani secara medis atau tidak, buat mantap. Jangan tengah-tengah. Tahun ini tidak ada waktu untuk tanggung abu-abu. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi orang Kristen harus mantap. Tidak boleh minder diombang-ambing kanan kiri. Di luar sana ada banyak serigala berbulu domba yang mengatasnamakan Tuhan. Aku bernubuat. Bahaya. Buka pintumu. Tiba-tiba seluruh keluargamu akan tertuduh. Saya beritahukan pada ini seperti Yakobus katakan, orang dewasa tidak diombang-ambingkan pengajaran. Mereka kenyang dengan pengajaran di rumah Tuhan. Mereka dibangun di atas dasar kebenaran. God bless you. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu. Praise the Lord. Amin. Yeah. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup.
kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa yang baik, kasih karunia dan hikmat dari Tuhan Yesus, pengurapan roh pewahyuan dan tuntunan dari Allah Roh Kudus menyertaimu, bisnis, pekerjaan, karir, dan setiap hasil karyamu, anak, putra, cucu, menantu, keluarga, orang tua, saudara, menyertaimu dalam segala keputusanmu yang mantap, tidak tanggung. Jangan takut salah, orang yang takut salah sudah tidak benar lagi di depan Tuhan. Ambil keputusan, Tuhan sertai keputusan yang didasarkan firman, dan Tuhan pasti akan tuntun keputusan itu menuju ke kebenaran, karena Roh Kudus ada hadir dalam kehidupan orang percaya. Jadilah jemaat yang dewasa, yang berbuah lebat sampai Tuhan datang, dan diberkatilah keluar masukmu mulai hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.